Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan dan jawaban yang bersumber dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara 2022, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Ini dikhususkan untuk P3K Kemenak. Jadi teman-teman yang akan mendaftarkan diri sebagai P3K, baik itu guru maupun penyuluh, ini ada beberapa hal tentang pertanyaan maupun jawaban yang harus kita pahami mengenai tentang bagaimana cara kita mendaftar, apakah persyaratannya sesuai atau tidak sesuai. Namun sebelum kita membicarakan tentang hal-hal video kali ini, kami mohon kepada teman-teman semua untuk mensupport channel kami, yaitu dengan cara mengklik subscribe-nya, kemudian komen serta sukanya ya teman-teman, agar kami lebih semangat lagi untuk membagikan informasi seputar Kementerian Agama. Baik, untuk soal yang pertama, bisakah fresh grade update tanpa pengalaman kerja sama sekali mendaftar? Jawabannya adalah tidak bisa ya teman-teman, karena harus punya pengalaman kerja yang relevan, minimal 2 tahun lamanya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, saya adalah guru naungan Kemenak yang sudah bertahun-tahun mengajar, tapi kenapa saya tidak bisa memilih formasi P3K guru? Jawabannya adalah, silahkan pilih formasi P3K teknis, karena formasi Kemenak tanpa terkecuali semuanya masuk ke dalam jenis P3K teknis. Jadi tidak perlu sedih lagi dan merasa terabaikan. Bismillah, semangat ya. Nah, ini pertanyaan dari ASCN P3K Kemenak ya teman-teman, yang kami dapatkan dari Kementerian Agama. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah saya bekerja jadi guru di sekolah bukan naungan Kemenak, apakah bisa mendaftar? Bisa katanya, dengan syarat punya pengalaman kerja yang relevan, minimal 2 tahun. Jika sebelumnya tidak pernah daftar akun untuk P3K guru naungan Kemendikbud, karena pendaftaran P3K hanya boleh 1 akun per jenis seleksi. Itu dia teman-teman. Untuk yang nomor 4 ya, saya dosen swasta bukan naungan Kemenak, apakah bisa mendaftar dan perlukah upload portofolio dan NIDN? Bisa. Jawabannya adalah bisa, selama sudah memenuhi kriteria pelamar umum, yakni memiliki pengalaman kerja dengan minimal masa kerja yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tidak perlu upload surat keputusan yang sah atau portofolio, namun perlu menunjukkan asli bukti NIDN. Silahkan masukkan info pengalaman kerja Anda sebagai dosen swasta bukan naungan Kemenak di menu riwayat pada portal SSCASN. Untuk info lebih lanjut, silahkan pahami petunjuk tentang masa kerja dan syarat tambahan lainnya di SK Menpan RB nomor 970 tahun 2022. Pertanyaan yang kelima, siapakah pejabat berwenang yang menandatangani surat pengalaman kerja? Jawabannya adalah boleh direktur atau rektor, boleh kepala, misalnya kepala KUA atau ketua jurusan atau ketua prodi, boleh kepala divisi atau manajer. Kemudian yang keenam adalah, apakah perlu mengirim berkas hard copy? Jawabannya adalah, selama tidak ada pernyataan resmi dari Kemenak untuk mengirim hard copy, maka tidak perlu ya teman-teman. Namun sebagai saran, silahkan pantau secara berkala situs resmi atau media sosial Kemenak Pusat ataupun Kanwil Anda, sebab bisa saja berbeda kebijakan di Kanwil masing-masing. Pertanyaan yang ketujuh, saya pernah bekerja sebelumnya di instansi bukan Kemenak, namun pekerjaan saya relevan dengan formasi Kemenak, apakah bisa mendaftar? Jawabannya adalah bisa, apabila memenuhi kriteria pelamar umum, yakni memiliki pengalaman kerja. Lihat di PDF pengumuman P3K Kemenak. Silakan masukkan informasi pengalaman kerja Anda di menu riwayat pada portal SSCASN
dan selebihnya upload dokumen yang dipersyaratkan khusus untuk pelamar umum. Pertanyaan yang ke-8. Apakah surat lamaran diketik atau ditulis tangan? Ini teman-teman ya. Dijawab, tidak ada info resmi mengenai ini. Namun biasanya diinfokan langsung apabila surat-surat ditulis tangan seperti P3K tahun 2021. Jika kasusnya tidak diinfokan seperti saat ini, maka kemungkinan semua surat diketik. Untuk memastikan kebenarannya, silakan konfirmasi kembali ke panitia pejabat Kemenak. Pertanyaan yang 9. Saya bekerja sebagai penyuluh agama, namun ijazah saya PGMI atau pendidikan. Apakah saya bisa daftar jadi penyuluh agama Islam? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman penyuluh yang ada di seluruh Indonesia yang kemungkinan saja dia sudah mengabdi sebagai penyuluh bahkan 10 tahun bahkan lebih, tetapi ijazahnya pendidikan. Ini jawaban ASCN adalah tidak bisa mendaftar ya teman-teman. Jadi kita bersabar saja bahwa pendidikan itu tidak bisa masuk ke dalam sistem seleksi P3K sebagai penyuluh agama. Ini sudah dijelaskan oleh ESA-CSN untuk P3K itu tidak bisa sama sekali ya teman-teman. Bagaimana? Pastikan ijazah Anda linier dengan jabatan yang dipilih. Jadi penyuluh agama itu harus non pendidikan ya teman-teman. Jika jurusan Anda adalah salah satu yang dibutuhkan, maka Anda bisa mendaftar pada jabatan yang Anda inginkan. Silakan lihat di PDM pengumuman bagian kualifikasi pendidikan atau bisa dicek dari portal SSCASN dengan alamat atau link https data sscasnbkn.go.id SVF. Pilih jenis pengadaan. P3K teknis instansi Kementerian Agama tingkat pendidikan SMA atau S1, S2 atau S3 pendidikan sesuai dengan jurusan atau prodi Anda, lalu klik cari ya teman-teman ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-10, saya jurusan pendidikan tetapi saya tidak punya akta mengajar. Apakah bisa saya ambil formasi guru? Apakah akta mengajar dibutuhkan? Jawabannya adalah tidak dibutuhkan ya teman-teman ya. Hanya cerdik yang dibutuhkan untuk diupload jika ada. Anda bisa memilih formasi guru jika Anda punya pengalaman kerja menjadi guru minimal 2 tahun. Dan apabila Anda saat ini merupakan guru aktif yang bekerja di bawah naungan Kemenak lebih dari 2 tahun, maka status Anda adalah P2 atau pelamar non-ASN Kemenak. Namun apabila Anda sekedar pernah bekerja sebagai guru naungan Kemenak lebih dari 2 tahun, dan saat ini sudah tidak bekerja sebagai guru lagi, maka status Anda adalah P3, pelamar lainnya atau umum. Untuk soal nomor 10 ini ya teman-teman ya, ini ditujukan kepada teman-teman pendidik yang ngabdi di swasta atau di yayasan. Ini dia masuk di P3, pelamar lainnya atau umum. Jadi kalau teman-teman yang di negeri, dia ngabdi di negeri nih teman-teman ya, dia masuk P2 ya, pelamar non ASN. Tetapi kalau dia mengajar di non ASN atau dia mengajar mengabdi di yayasan, maka dia masuk P3, pelamar umum nih ya teman-teman ya. Ini mohon diperhatikan. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-11, saya guru madrasah nih, sudah 15 tahun dan masih aktif bekerja. Apakah saya upload identitas P3K mulai dari awal bekerja atau semester terakhir saja? Jawabannya tidak ada ketentuan harus berapa semester yang diupload. Boleh semester akhir saja, boleh 2 tahun terakhir saja, atau boleh semuanya. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran file tidak boleh melebihi 1000 KB.
Dan pastikan hasil scan terlihat jelas dan dapat dibaca oleh sistem. Kemudian soal yang ke-12 ya, banyak sekali ya teman-teman, tapi ini adalah untuk membantu kita, memberikan pemahaman kepada kita semua agar kita tidak bertanya-tanya kemana kita bertanya. Nah, ini pertanyaan ini kami dapat dari kantor Kementerian Agama yang kebetulan saya sebagai penyuluh agama Islam sudah 10 tahun, tetapi ijazah saya tidak linear, makanya saya memilih guru ya teman-teman. Meskipun kita sudah ngabdi belasan tahun sebagai penyuluh, tetapi kalau ijazah tidak linear, oh maaf katanya ya teman-teman ya. Jadi saya sedang menikmati pengabdian saya, bahwa masa pengabdian tidak dihitung gara-gara saya bukan jurusan agama atau keagamaan saya non keagamaan saya teman-teman. Baik, kita lanjut untuk soal ke-12 ya teman-teman ya. Saya sudah mengajar namun berbeda-beda sekolah sehingga tidak memiliki SK kerja. Apakah bisa daftar? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman ya. Sebab harus memiliki pengalaman kerja yang dibutuhkan dengan SK pengangkatan ataupun SK kerja lainnya. Kecuali apabila Anda bekerja dan pindah-pindah, namun data Anda masih aktif dalam Simpatika dan tercatat telah atau lebih 2 tahun bekerja, hanya perlu upload identitas PTK-nya saja, PTK saja ya. Jadi kalau sudah mengabdi tetapi dia tidak ngajar lagi tetapi datanya masih ada, itu boleh, itu daftar ya teman-teman ya. Silakan di-download terlebih dahulu di akun Simpatika. Masalah surat pengalaman yang sudah berpindah-pindah nanti bisa dimintakan kembali secara baik-baik ke sekolah tempat Anda pernah bertugas, dan silakan Anda isikan info riwayat kerja Anda di portal SSCASN gitu ya. Ada di sana, draft di sana teman-teman. Nanti kalau sudah masuk di bagian akhir, di bagian dokumen, di sana ada portofolio yang harus kita upload untuk kita isi riwayat kerja kita. Kemudian untuk soal yang ke-13. Apakah pakai e-matre atau matre tempel? Nah, jadi bolehkah kita menggunakan pakai e-matre atau matre tempel? Jawabannya boleh e-matre dan boleh juga matre tempel, begitu teman-teman ya. Kemudian untuk soal yang ke-14. Saya honor guru kelas 2 tahun, kualifikasi S1 matematika. Mau milih formasi guru matematika, bisa atau tidak ya katanya? Atau mending ambil sesuai honornya gitu. Jawabannya adalah bisa. Silahkan pilih sesuai yang diminati ya teman-teman untuk jurusan matematika. Kemudian soal yang ke-15, ini soal terakhir ya teman-teman ya. Apakah guru madrasah swasta masuk kategori P3 pelamar lainnya umum? Katanya. Jawabannya adalah A, benar. Yang saya sampaikan tadi di awal adalah madrasah swasta atau para teman-teman guru di swasta, di yayasan, dia itu masuk pelamar umum ya teman-teman ya. Sekolah madrasah swasta memang termasuk naungan Kemenak. Namun bedanya, guru yang masih aktif bekerja di madrasah swasta bukan termasuk guru non-ASN, melainkan guru tetap yayasan, sehingga tidak masuk kategori P2 pelamar non-ASN. Sebab non-ASN hanya berlaku untuk guru madrasah negeri ya teman-teman, seperti madrasah aliyah negeri begitu ya. Itulah kenapa pendataan non-ASN hanya berlaku untuk madrasah negeri saja, tidak ikut didata bagi guru madrasah swasta. Ini sumbernya adalah www.bkn.go.id, layanan pendataan non-ASN. Baik. Masih ada ini. Masih ditanyakan kembali katanya ini. Soal yang ke-16, ini soal terakhir. Misalnya, nama pekerjaan penyuluh agama Islam unit kerja Kuah Sawit Seberang. Deskripsi pengalaman kerja, saya
Fulan bin Fulan telah bekerja menjadi penyuluh agama Islam selama 5 tahun di kantor urusan agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, keislaman, dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Spesialisasi pekerjaan saya adalah pemberdayaan wakaf. Saya bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat. Terdapat 2 kelompok sasaran atau binaan yang diamanahkan kepada saya, yakni kelompok sasaran khusus dan kelompok sasaran umum. Saya membina 2 kelompok tersebut, dan diantaranya yang termasuk kelompok sasaran khusus adalah generasi muda yang merupakan siswa-siswi PKL di lingkungan KUA Kecamatan Sawit Seberang, dan kelompok profesi seperti beberapa pedagang, guru-guru madrasah ibtidaiyah swasta Karisma, serta guru-guru taman pendidikan Quran Karisma. Terdapat 13 kelompok sasaran umum diantaranya yaitu kelompok majelis perwitan dan seterusnya. Ya, ini adalah beberapa pertanyaan ini ya, bagaimana mengisi bagian riwayat ya. Ini adalah contoh daripada cara kita, ini adalah contoh cara kita bagaimana cara kita mengisi bagian riwayat pekerjaan. Begitu ya. Ini adalah contohnya ini teman-teman ya. Ya. Bisa dilihat contohnya, ini adalah cara kita mengisi riwayat pekerjaan gitu. Bisa kita ambil contoh ini ya teman-teman. Majelis Ta'lim Taqwa Masyarakat Desa Alur Gadung, guru-guru TPK Karisma. Semuanya ini adalah contoh daripada cara kita mengisi riwayat pekerjaan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami, dan jangan lupa bantu kami dengan subscribe agar video-video yang kami bagikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di swasta maupun yang sebagai penyuluh agama Islam tetapi dia tidak bisa ikut mendaftar sebagai penyuluh di P3K. Kita bersabar teman-teman, saya juga seperti itu. Saya pendidikan sarjananya adalah pendidikan, tetapi saya mengabdi sekitar 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih saya mengabdi, tetapi saya juga tidak bisa ikut dalam pendaftaran P3K untuk penyuluh. Padahal saya sangat berharap untuk ikut di P3K tersebut. Tapi saya akan coba untuk mendaftar sebagai guru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat walafiat, bisa selulus, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita bisa. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.